Oke, selamat sore semuanya. Sore hari ini kita kembali dipertemukan setelah semua buka. Maaf Senin yang lalu tidak bisa hadir untuk menyampaikan materi karena ada sesuatu hal ya. Puji Tuhan kalau hari ini kita kembali dipertemukan di kelas ini bersama-sama kembali belajar tentang ilmu homiletika atau seni berbicara di depan banyak orang, dan yang kita sampaikan adalah berita firman Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita naikkan hati dahulu. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan-Mu hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi kita katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Sore ini kita akan sama-sama, sebelum memulai kelas homiletika, mari kita sama-sama dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan akan menolong kita, supaya semua materi yang sudah dipersiapkan dapat tersampaikan dengan baik, setiap murid dan pendengar dapat menerima pemaparan atau materi yang disampaikan dengan baik agar nama Tuhan dipermuliakan. Mohon kesediaannya Pak Yunus berdoa untuk membuka kelas homiletika saudara. Ya, hari ini tanggal 5 Juni 2023, mari kita bertemu dalam anugerah Tuhan untuk sama-sama membahas kelanjutan dari materi yang sudah pernah saya sampaikan. Saya berharap saudara tetap ingat apa yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tentang pengertian homiletika, tentang pengkhotbah dan khotbahnya, tentang tujuh hukum seorang pengkhotbah, siapa yang harus memberitakan Injil, kriteria khotbah yang berhasil. Ini sudah selesai semua, dan kita memasuki pada bagian yang ketujuh ini, yakni kesalahan-kesalahan dalam berkhotbah. Nah, ada banyak hal yang bisa membuat kita salah dalam menyampaikan khotbah, dan diantaranya adalah yang pertama, orang itu gagal berkhotbah ketika dia tidak menguasai materi, tidak menguasai jalannya cerita dalam Alkitab. Misalnya tentang siapa namanya itu, Sakius ya.
yang pernah saya sampaikan ilustrasinya pada waktu yang lalu, 2 Senin yang lalu. Seorang guru menyampaikan sebuah cerita tentang guru sekolah minggu yang menyampaikan sebuah cerita tentang Zakheus. Tapi dia salah menyebut, bukan Zakheus tapi Lazarus yang naik ke pohon ara. Lalu kemudian diprotes sama anak sekolah minggu, "Tante, yang naik itu bukan Lazarus tapi Zakheus." Nah, guru sekolah minggunya nggak mau dipermalukan, dia ngomong begini, "Oh iya dia memang itu memang sebenarnya tempatnya Zakheus, tapi Lazarus itu ngapain dia di atas?" Makanya sama Zakheus disuruh turun, "Lazarus turun, tempatmu bukan di situ, tempatmu di kuburan." Tempatku itu di situ, di pohon ara. Nah, kesalahan-kesalahan seperti ini itu adalah akibat dari seorang pengkhotbah yang tidak menguasai materi khotbahnya. Ya, jangan sampai kita membuat sebuah alur cerita atau khotbah yang kita sampaikan dari ayat yang sebenarnya tidak berkata seperti itu, tapi kita memaksakan untuk berbicara sesuai dengan versi kita. Nah, ini kesalahan. Jadi kita tidak boleh mengubah materi khotbah, karena materi khotbah tentu saja terambil dari ayat-ayat firman Tuhan. Silakan. Ya. Jadi saudara Tuhan, mari kita belajar untuk menjadi seorang pengkhotbah yang baik. Nah, kalau kita memang terpanggil untuk menjadi seorang pengkhotbah atau orang yang bersedia dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, maka satu hal yang sangat penting adalah kita harus menguasai materi khotbah kita. Ya. Tadi cerita tentang Zakheus, alur ceritanya seperti apa? Nah, itu harus kita kuasai. Kita nggak bisa kemudian menyampaikan atau menginformasikan kepada jemaat, tapi yang kita sampaikan itu salah. Nanti jemaat akan berkata begini dalam hati, minimal ya, kalau ada orang yang berani protes. Dulu ada di gereja yang berani protes, nggak begitu caranya, nggak begitu ceritanya, kan malu sebenarnya, ya kan, diprotes sama jemaat, ya. Atau kalau tidak mungkin dibatin sama jemaat, ini khotbah kok nggak sesuai dengan konteksnya firman Tuhan. Nah, akhirnya jadi batu sandungan. Orang nggak mau lagi mendengarkan khotbahnya karena dipikir, waduh, ini pendeta jangan-jangan nanti sesat membawa kita semua. Jadi materi itu harus kita kuasai dengan baik. Karena itu perlu dibaca berulang-ulang sebelum kita menyampaikan firman Tuhan. Baca firman Tuhan itu minimal, saudara, kita harus menguasai materi itu. Kita harus baca itu 3-5 kali. Dibaca, nanti direnungkan lagi, dibaca lagi, direnungkan lagi, dibaca lagi, direnungkan lagi. Lebih baik seorang pengkhotbah itu membuat kerangka saja, kerangka khotbah, lalu kemudian berdasarkan kerangka khotbah itu dia bisa menyampaikan materi dengan baik. Artinya kerangka khotbah itu membuat seorang pengkhotbah tidak lari kemana-mana. Ya, kerangka khotbah itu membuat dia fokus pada apa sih tujuannya khotbah dia, sasarannya khotbah itu apa. Jadi kita harus menguasai khotbah kita, menguasai materi khotbah kita. Kesalahan dalam berkhotbah yang pertama adalah ketika seorang pengkhotbah dia tidak menguasai materi khotbahnya, ini buat saya fatal. Ya, tidak ada persiapan yang baik, asal khotbah. Ya, ingat ya, pengkhotbah adalah perpanjangan hati dan pikiran Allah, penyambung lidah Allah. Ya, kalau kita sadar bahwa pengkhotbah itu seperti itu, maka kita tidak boleh asal-asalan, ya, tidak boleh yang namanya tidak menguasai materi khotbahnya. Ya, kalau diperhatikan supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dalam pengkhotbah. Seperti yang saya contohkan Senin yang lalu, Gideon itu sama Tuhan disuruh untuk mempersiapkan pasukan, tapi ternyata Tuhan maunya cuma 300 orang, ya, untuk menghadapi suatu bangsa. Itu memang hal yang tidak mudah. Tapi ada orang berkhotbah salah, yang cara minumnya seperti anjing, itu yang dipakai oleh Tuhan. Padahal salah. Konteks khotbahnya tidak seperti itu, konteks ayatnya tidak seperti itu. Ya, khotbahnya atau materi khotbahnya di dalam Alkitab tidak seperti itu. Justru yang minum langsung seperti anjing sama Tuhan ditolak, suruh pulang. Ya, karena itu
itu berkaitan dengan etika. Ya, cara minum seperti anjing itu bukan bicara tentang anjing yang setia, tapi etika kita dalam melakukan sesuatu itu yang Tuhan tidak suka. Ketika kita memiliki cara yang salah, maka Tuhan tidak pakai kita. Ya, itu kesalahan yang pertama ketika seorang sedang berkhotbah. Yang kedua, merasa mampu, ya, merasa sombong rohani. Oh, aku hafal ayat itu, aku hafal alur ceritanya. Sehingga waktu dia menyampaikan firman Tuhan di depan jemaat tanpa persiapan yang matang, tanpa persiapan yang baik, seperti yang dikatakan di dalam poin yang pertama tadi, karena dia merasa mampu. Tapi ternyata orang yang merasa mampu, orang yang merasa sombong sama Tuhan dipermalukan. Ya, khotbahnya jadi ngawur, ya, nggak fokus. Nanti sesuatu yang nggak harusnya dibicarakan. Kenapa? Karena dia merasa mampu. Nah, kesombongan rohani ini sangat fatal juga. Harus dihindari. Ya, seorang pengkhotbah tidak boleh merasa mampu, merasa dirinya sombong, sehingga dia tidak perlu membuat persiapan-persiapan yang baik. Oke. Nah, teman saya satu kali dipercaya itu yang kapan nanti saya sampaikan itu. Dia merasa bisa, karena berkali-kali dia menyampaikan khotbah itu. Khotbah itu disampaikan beberapa kali di beberapa gereja yang dia diundang itu. Tapi giliran ketika dia dipercaya oleh seseorang untuk khotbah di luar negeri tanpa persiapan, dia pikir, oh ini sudah tak khotbahkan materi ini sudah saya khotbahkan sampai 4 kali. Ini yang kelima kali. Oh, hafal dong, jalan ceritanya hafal, poin-poinnya hafal. Tapi ternyata setelah dia berada di mimbar, sama Tuhan dibuat hilang tuh. Semua yang pernah disampaikan tiba-tiba hilang. Ya, jangan merasa mampu. Orang yang sombong itu akan diberontakan. Yang kedua, itu yang ketiga sekarang. Banyak menyampaikan keberhasilan pribadi, kesaksian pribadi, anak berhasil, anak jadi ini, anak jadi ini, aku diundang sana, diundang sini, dan seterusnya. Bukan tidak boleh, saudara. Tetapi menyampaikan keberhasilan pribadi melebihi nama Tuhan yang harus diberitakan, itu namanya mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, memang betul tujuannya bukan untuk kepentingan pribadinya, untuk Tuhan, tapi yang namanya menyampaikan keberhasilan pribadi itu secara otomatis sebenarnya dia sedang mengharapkan pujian dari manusia. Misalnya ini, saya cerita nih, saya habis saja diundang sebuah tempat pelayanan yang sangat mewah, sangat bagus, jemaatnya sangat banyak. Katakan saya diundang di gereja Betani Brahaminden, wah, ya kan? Lalu kemudian saya menyampaikan, saudara, kemarin itu saya dipercaya sama Tuhan untuk bla 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 di Geraha Betani ini, dan waduh, udah datang itu 20 orang, 30 orang, waduh, mereka menangis, mereka dilawat oleh Tuhan. Nah, kita tidak menyadari bahwa di balik semua di mana kita sedang menyampaikan keberhasilan kita, setidaknya pasti ada celah di dalam hati kita, sedikit kayak pengen mencicipi pujian manusia. Oh, hebat ya Pak Tim ya, oh hebat ya Pak Musa ya, oh hebat ya siapa ya. Nah gitu, itu tidak boleh terjadi. Jadi jangan pernah menyampaikan keberhasilan pribadi yang melebihi dari seharusnya Tuhan yang dipermuliakan. Ya, nama Tuhan itu yang paling prioritas, yang harus diberitakan dalam sebuah khotbah. Kesaksian itu hanya merupakan sebuah sisipan saja. Ilustrasi itu juga sebuah sisipan kecil saja dalam khotbah. Tapi berita utamanya haruslah nama Yesus yang ajaib, yang mengasihi, yang mengampuni, yang membebaskan, yang menyucikan, dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita memang mau menjadi pemberita Injil, maka yang pertama-tama dan yang paling utama yang mendapatkan prioritas dalam pemberitaan kita adalah nama Tuhan. Ada orang yang menceritakan keberhasilan anaknya begini, di mana saya begini, waduh, udah langsung jadi, waduh,
keberhasilan yang luar biasa, oh dapat gaji besar dalam macam. Sementara khotbahnya itu tidak menceritakan tentang Tuhan. Nah ini kan aneh, ya. Kalau gitu jangan mengambil ayat-ayat dari firman Tuhan, ciptakan ayat sendiri, ayat keberhasilan. Oke ya, itu sudah beberapa kali saya sampaikan. Poin yang keempat, kesalahan dalam berkhotbah, tidak merendam khotbahnya dalam hadirat Tuhan. Oh, ini sangat penting banget, saudara. Ya, ini berkaitan dengan ayat yang pada poin yang kedua, merasa dirinya mampu. Dia tidak pernah merendam khotbahnya di dalam hadirat Tuhan. Ya, sebagai seorang pengkhotbah, kita perlu dekat sama Tuhan. Kita perlu dekat dengan sumbernya. Loh, Tuhan itu kan sang firman, iya kan? Apa yang mau kita beritakan? Kalau kita cuma memberitakan ayat tanpa kita melekat sama sang firman itu sendiri, nanti kita akan gelagapan sendiri, saudara. Itu pengalaman itu beberapa kali orang-orang khotbah seperti itu. Ya. Jadi maksud saya gini, kalau saudara mempersiapkan khotbah, maka yang pertama saudara harus datang sama Tuhan, berdoa dulu sebelum mempersiapkan materinya. Nanti di dalam doa itu nanti Tuhan akan kasih sesuatu hikmat. Kamu bicara tentang ini, kasih temanya dulu sama Tuhan. Ini. Kadang-kadang Tuhan tunjukkan dulu ayatnya ini. Kadang-kadang Tuhan tunjukkan sebuah fenomena yang terjadi. Kadang-kadang Tuhan tunjukkan sesuatu yang selama ini kita anggap sederhana, tapi Tuhan mau bicara sesuatu yang sederhana itu. Tapi karena kita merendam khotbah kita di hadapan Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, hal yang sederhana yang kita anggap sederhana itu ternyata bisa menjamah hati orang. Itulah saudara. Ya, jadi kita perlu membawa materi khotbah kita perlu membawa persiapan kita dan merendamnya di dalam hadirat Tuhan, sehingga isi khotbah kita tidak jadi hambar, tidak kemudian tidak membawa data apa-apa terhadap orang lain. Kan ini sesuatu pekerjaan yang sia-sia. Kalau kemudian apa yang kita khotbahkan tidak menjamah orang, apa yang kita khotbahkan tidak berdampak sama seseorang, dan seterusnya, khotbahnya jadi kosong, khotbahnya jadi hambar, dan tidak mengalami sesuatu. Ya. Oke. Jadi saudaraku, yang namanya hadirat Tuhan itu tidak bisa ditawar. Kita harus membawa seluruh materi khotbah kita di dalamnya. Nanti apa yang kita persiapkan sama Tuhan kadang-kadang dirubah. Ya, Tuhan yang berdaulat terhadap firman-Nya, karena Dia sang firman itu sendiri. Ya. Kalau khotbahnya panjang tapi bermutu, tidak apa-apa. Udah khotbahnya panjang, tidak berbobot, bertele-tele, membosankan, membuat orang jadi resah dan gelisah, menunggu di sini. Khotbah nggak selesai. Ya. Jadi rasanya topo, sudah mari-mari, gak mau kopo nih. Besok lagi orang kalau benar orang ini khotbah, dia nggak mau lagi. Bosan ini. Diulang mana. Jadi bertele-tele. Ya, lebih baik khotbahmu setengah jam, tapi di dalamnya itu ada isinya, ada bobotnya, ada kualitasnya. Itu jemaat akan merasa diberkati Tuhan. Saya pernah khotbah itu cuma 1/4 jam sih. Ya, saya pernah di Surabaya itu, teman saya mengundang itu. Pertama waktu WLS itu menyerahkan kepada saya untuk melanjutkan dalam khotbah. Setelah WLS selesai, kemudian langsung diserahkan kepada saya. Langsung saya masuk ke dalam penyembahan. Masuk ke dalam penyembahan itu sekitar 1/4 jam. Saya bawa mereka ke dalam penyembahan.
rasanya nggak mau berhenti. Dan Roh Kudus rasanya memang nggak mau berhenti. Ya sudah, saya bawa aja ngalir sampai hampir lebih dari seperempat itu. Kemudian baru Tuhan ngomong selesai, udah selesai. Khotbah cuma seperempat jam. Karena seperempat jam penyembahan, seperempat jam khotbah, udah selesai kan? Tapi saya melihat ada sebuah kepuasan di dalam diri jemaat yang hadir pada waktu itu. Jadi saudara kasih Tuhan, ayo kita menjadi orang-orang yang selalu suka merendam diri di dalam hadirat Tuhan. Ya, itu doa pagi harus ya. Kemudian tidak harus di sini juga kalau saudara memang sibuk, ya karena benturan-benturan. Ya saudara, kalau bisa di sini ya puji Tuhan. Ya, lalu kemudian ada doa-doa secara pribadi di rumah, penyembahan secara pribadi di rumah dengan ini. Oke, itu. Nah, ini ciri-ciri khotbah yang baik. Beberapa sudah pernah kita bahas. Ya, yang pertama ada pendalaman dan analisis teks Alkitab yang akan dikhotbahkan. Ya. Jadi ada pendalaman dan analisis teks Alkitab yang akan dikhotbahkan. Maksudnya apa itu? Ya kita harus menganalisa teks itu. Makanya kita perlu belajar itu bukan hanya sumber utamanya harus Alkitab. Nggak boleh yang lain. Ya, sumber utamanya adalah Alkitab. Karena Alkitab itu adalah buku utama kita dalam menyampaikan khotbah. Lalu kemudian kita juga harus belajar untuk misalnya punya kamus Alkitab. Nek boleh nanti nang Google ono. Ya, saudara cari di situ. Ya, ada kamus Alkitab, terus ada ensiklopedia Alkitab, terus ada analisa ya dari ayat-ayat itu. Misalnya ayat itu harusnya bicara seperti ini, konteks aslinya itu seperti ini misalnya. Nah kita harus paham itu. Karena itu sebenarnya tidak cukup hanya kita maaf ya, mungkin istilahnya mungkin agak salah ya. Tapi saya coba untuk menyampaikan materi ini supaya saudara semuanya mendapatkan pengertian yang baik. Bukan saya mengecilkan Alkitab. Alkitab itu sumber utama tadi ya saya katakan. Tapi kita perlu juga memiliki buku-buku yang lain sebagai itu tadi untuk menganalisa teks Alkitab. Kadang-kadang kita baca Alkitab itu nggak ngerti. Kita yang sudah sekolah teologi aja banyak konteks-konteks yang kita nggak ngerti. Ya, jadi ngomong betul Alkitab ini bicara tentang apa ya, konteksnya gimana. Nah, dari pengkhotbah, tulisan-tulisan, buku-buku rohani, pengkhotbah yang sudah dipakai oleh Tuhan dan mereka sudah mendapatkan pewahyuan lebih dulu daripada kita. Gak apa-apa sebelum kita belajar di situ. Jadi ternyata artinya seperti ini loh. Nah, beberapa orang yang khotbah di sini itu membuka saya juga dalam wawasan. Walaupun saya sudah sekolah Alkitab, secara teologi saya juga punya dasar-dasar Alkitab. Tapi begitu saya mendapatkan sesuatu dari apa yang dikhotbahkan oleh seseorang di tempat ini, ya, saya diberkati. Ya. Jadi jangan pernah a priori terhadap siapapun yang berdiri di mimbar ini. Mereka adalah utusan Tuhan yang dipercaya oleh Tuhan untuk menyampaikan berita firman Tuhan. Misalnya seperti Mas siapa yang kapan dari Solo itu Ditus. Semarang, Ditus. Ya, Semarang. Itu kan orangnya sederhana banget sih. Ya, enggak gaya nih. Tapi pengungkapannya firman Tuhan itu buat saya luar biasa loh. Ya, buat saya luar biasa. Jadi orang ini kan sekolah kita belajar. Mungkin di Soa ya, mungkin jatuh itu terletak apa perilaku, tapi tersangka. Tapi buat saya dia punya pengalaman dengan Tuhan itu memang tidak perlu diragukan. Buat saya dia punya sesuatu yang memang Tuhan taruh di dalam hati. Jadi saya sangat diberkati pada waktu beliau menyampaikan.
Anaknya masih muda banget kan, kalau waktu itu kita lihat sendiri. Tapi penyampaian firman Tuhan itu tajam, sangat mendalam. Nah, mereka memang menggumulinya di dalam doa dan berendam di dalam hadirat Tuhan itu sudah pasti. Kita tidak perlu ragukan. Mas Dito, misalnya saya kasih contoh saja, salah satu pembicara di tempat ini. Tapi saya percaya dia juga adalah orang-orang yang memang tinggal di sebuah kota besar, yang gerejanya juga sering mengundang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dengan pewahyuan yang lebih, ya, yang lebih dahulu mendapatkan dari Tuhan, sehingga mereka boleh menyampaikan hal-hal itu. Sehingga itu menjadi pengayaan buat Mas Ditus itu. Nah, pengayaan itu kemudian dipertajam lagi di dalam hadirat Tuhan. Oh, itu dahsyat banget buat saya. Ya, karena itu kita perlu juga membaca buku-buku rohani, ada kamus-kamus Alkitab yang perlu kita dapatkan. Ya, itu di Google itu kalau kalian searching kamus Alkitab itu sudah akan dapatkan. Nanti kalau di dalam ilmu teologi ya, itu ada namanya membedah ayat per ayat itu, ya, analytical. Wah, itu membedah ayat-ayat itu. Nanti dilihat konteksnya ayat itu berbicara tentang apa. Ayat itu hadir di situasi pada waktu itu, sedang berbicara apa, Tuhan sedang tegur apa, Tuhan sedang bicara tentang apa. Itu bisa kita dapatkan ketika kita betul-betul memahami konteks ayat itu. Jadi teks ayat itu tidak telanjang gitu aja lalu kemudian kita ambil. Jadi kita tidak kurang tajam. Tapi kalau kita masuk kepada analytical, itu analisis teks Alkitab, kita melihat. Jadi ayat itu akan menerangkan ayat berikutnya atau ayat sebelumnya. Makanya membaca sebuah teks Alkitab itu tidak cukup misalnya cerita tentang Sakyus tadi ya. Sakyus itu dimulai ayat 1, Lukas pasal 19, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Itu tentang Lukas. Tapi kita juga bisa bicara tentang menggabungkan ayat itu dengan ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Kadang-kadang Tuhan buat sambung di situ. Makanya kalau kita tidak ngerti teks Alkitab itu seperti apa sih sebenarnya, ya kita akan menjadi seorang pengkhotbah yang dangkal-dangkal saja. Ya, jadi seorang pengkhotbah itu dituntut juga punya pengetahuan tentang firman Tuhan, dituntut juga punya wawasan yang dalam tentang berbagai hal. Hanya khotbah-khotbah yang kita terima selama ini itu ditampung di dalam perbenaran pikiran kita. Nanti ketika kita mendapatkan jadwal khotbah misalnya, kita menyampaikan setidaknya apa yang sudah pernah disampaikan dan pewahyuan itu baru dari seorang pengkhotbah yang pernah dihadirkan di tempat ini, itu akan memperkaya kita. Nah, nanti Tuhan akan pertajam lebih lagi. Kadang-kadang ini Tuhan kasih sesuatu kepada Mas Ditus misalnya, ini tajam sudah, tapi sama Tuhan itu dibuat rema di dalam diri kita, dan kemudian Tuhan lebih mempertajam lagi. Firman Tuhan itu ingat ya, semakin digali, semakin dalam firman Tuhan. Jadi apa yang sudah tajam disampaikan oleh Mas Ditus itu, Tuhan itu bisa buat saudara semakin tajam lagi, padahal konteks ayatnya sama. Nanti ya maksudnya ya. Jadi ada pendalaman di situ. Karena itu tidak sekedar baca Alkitab. Kadang-kadang kita nggak ngerti ya, sudah menyerah. Terus pokoknya itu ya tak sampai apa adanya. Ya, dangkal gitu. Harus dianalisa. Ayatnya ini bicara tentang apa? Maksudnya apa? Latar belakangnya seperti apa kok bicara seperti ini? Nah, itu nanti ayat akan menjelaskan ayat. Ya. Ayat itu dijawab sama ayat itu. Ya. Misalnya kenapa kok Sakyus itu pelit ya? Nah, nanti kita akan tahu. Oleh memang kehidupan orang-orang pada zaman itu di Yeriko itu adalah sebuah kota yang memang banyak masalah banget. Kalau saudara lihat konteksnya kota Yeriko, itu dalam perjanjian lama itu udah bermasalah banget kota itu. Kota itu kota purba, ya, tapi bermasalah banget. Di Yeriko ada banyak pelacur, ya,
Kalian lihat ya di tentang Yosua itu yang sama Tuhan disuruh mengintai Kanaan itu. Itu kan Yeriko yang kemudian temboknya dirobohkan sama Tuhan itu lewat pujian dari umatnya. Ada banyak masalah di Yeriko. Makanya kita bisa lihat itu jauh sama Tuhan itu melompat ke perjanjian lama. Dari perjanjian baru loh saudara. Tapi Tuhan bisa melompat kita ke perjanjian lama. Jadi ayat itu menerangkan ayat. Ayat itu menjawab ayat. Oke ya. Ada pendalaman dan analisis teks Alkitab yang akan dikhotbahkan. Jadi persiapan khotbah itu memang sangat penting. Ya. Lalu yang kedua, isi khotbah memiliki kaitan dengan realitas permasalahan dan kebutuhan jemaat. Jadi sesuai dengan situasi yang sedang dihadapi oleh jemaat hari ini. Misalnya masa krisis, ya tahun 2023, jauh sebelum itu beberapa pakar ekonomi dunia, beberapa pakar ekonomi Indonesia termasuk Pak Jokowi mengatakan ini zaman yang gelap, ini masalah yang serius, keuangan dunia akan nyungsep, terjun bebas dan seterusnya. Nah, kita perlu untuk membangun jemaat khotbah tentang hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya jemaat itu juga tidak merasa sendirian dalam hidupnya. Oh, ternyata Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Walaupun masanya sulit, walaupun keadaannya sulit, boleh duit sekarang sulit, tapi percaya firman Tuhan tidak pernah tidak berlaku. Firman Tuhan itu tetap up to date sepanjang masa. Nah, kalau kita bisa menceritakan itu, jemaat akan terbangun. Waduh, saya kan punya Tuhan, saya kan punya pengharapan, saya kan punya mujizat. Nah, gitu. Oke ya, isi khotbahnya harus relevan dengan realitas atau permasalahan yang ada di jemaat sekarang ini. Oke, yang ketiga, berkhotbah dengan baik dan benar, dengan berdoa dan meminta hikmat terlebih dahulu kepada Allah, karena Dialah sang firman itu sendiri yang harus kita beritakan. Ya, berkhotbah dengan baik dan benar itu artinya yaitu tadi, jangan sampai salah menyampaikan informasi tentang firman Tuhan kepada jemaat. Ya, misalnya tentang jemaat di Galatia misalnya. Kenapa sih kok Rasul Paulus menyebut orang-orang Galatia itu sebagai jemaat yang bodoh? Nah, kalau kita tidak membaca ayat-ayat sebelumnya, kita akan rancu kenapa ya kok Paulus menyebut orang-orang Galatia itu bodoh. Memang betul ayat-ayat selanjutnya disebutkan, oh mereka itu lekas berbalik, ya setelah mendengar berita palsu yang dibawa oleh guru-guru palsu, mereka kemudian justru meninggalkan Tuhan. Karena itu jemaat Galatia disebut oleh Rasul Paulus sebagai jemaat yang bodoh. Tapi ayat-ayat sebelumnya itu kan pasal yang ketiga, pasal 1 Tuhan itu udah ngomong, ya, atau Rasul Paulus itu sudah menceritakan, menjeletren bahwa ini loh kesalahannya orang-orang Galatia. Mereka itu terbuka buat guru-guru palsu, menyediakan hatinya untuk pemberitaan-pemberitaan firman yang palsu. Sementara mereka mengabaikan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Makanya mereka menjadi orang bodoh. Kenapa? Karena mereka meninggalkan Tuhan. Dulu matanya saja diberikan, kata Rasul Paulus. Ya, itu sebuah istilah saja. Jadi istilahnya kalau orang itu udah jatuh cinta kan apa saja diberikan, betul lah. Nah, kalau orang udah jatuh cinta, semua itu akan diberikan. Makanya Paulus membuat ilustrasi. Kalaupun aku minta matamu, maka kamu akan mencungkil matamu buat aku. Itu dikatakan oleh Rasul Paulus. Nah, tapi sekarang engkau menolak kebenaran firman Tuhan itu. Yesus yang telah dilukiskan di depan matamu itu ditolak oleh mereka. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita tidak membaca rangkaian ayat firman Tuhan itu, maka kita akan bingung sendiri. Jadi apa tuh yang maksud Tuhan? Rasul Paulus biasa menyebutkan orang-orang Galatia itu sebagai orang yang bodoh. Nah, oke. Itu bagian yang ketiga ya, berkhotbah dengan baik dan benar. Baik dan benar. Benar itu artinya itu tadi, jangan sampai salah konteks, salah cerita, salah alur, sehingga kita akan dibuat dicap sama jemaat yang kita khotbah itu
sebagai orang yang sesat menyampaikan firman Tuhan. Ya. Lalu kemudian berkhotbahlah dengan baik. Baik itu dalam arti gini saudara. Tetap menggunakan kata yang santun, tetap menggunakan intonasi-intonasi kapan kalimat-kalimat ini perlu ditekan, kapan kita bicara, yes, pokoknya saudara mari kita akan dengan landai. Tapi ada kadang-kadang ada suara-suara yang perlu kita tekan di beberapa bagian kalimat yang Tuhan memang mau ayat itu atau kalimat, bagian kalimat itu di highlight sama Tuhan. Ini loh yang penting untuk diberitakan ini. Jadi isi khotbahnya harus memiliki berkhotbah dengan baik dan benar. Ya, intonasinya dan sebagainya, segala macam. Ya, terus body language-nya. Ya, jangan bosan, saudara-saudara. Mari kita buka ayat kita Matius pasal 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah pintu maka pintu akan dibukakan bagi. Saudara-saudara, Tuhan itu memberikan pintunya supaya kami pilih-pilih. Landai terus. Jangan-jangan yang lainnya mendengkur, apalagi kalau di GP Caruban ya, jam 3 sore. Itu jam-jam orang enak mancal kebun. Ya. Karena itu dibutuhkan seorang pengkhotbah yang bagaimana kita bisa menguasai panggung. Lihat cara khotbahnya Gilbert. Pernah diem dia? Tak pernah. Tujuannya apa sih? Cuma menarik perhatian. Ya, mereka tidak punya kesempatan untuk apa? Tidak punya kesempatan untuk dolanan HP. Melihat modelnya Pak Gilbert Lumendong itu, mereka udah ketawa sendiri dah. Nah, waktu mereka jalan ke sana pada dia operasi gini segala itu adalah khotbah-khotbah yang menarik, gitu ya. Oke, lanjut. Ada retorika lah ini, seni dan gaya penyampaian, intonasinya, pemilihan kata-katanya yang baik, diksi-diksi yang digunakan itu dengan baik, penuh semangat, sehingga jemaat tidak mengantuk dan tetap fokus untuk memperhatikan khotbah yang kita sampaikan. Ya, ada retorikanya. Kalau landai terus saudara-saudara percaya Tuhan pasti dibacakan. Yakin di hari-hari terakhir ini kita tidak ditinggalkan sendiri. Oke, kata-katanya sama, kalimatnya sama, tapi karena saudara landai, ya orang jadi takut. Buka HP lagi, balas chat WA, ya pasang status dan segala macam. Tapi beda kalau saudara, kita percaya hari-hari ini, ya di hari-hari terakhir ini kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Allah yang menyertai kita, Dia hebat dan penuh kuasa. Kan beda saudara. Ya, waktu kita tekan begitu, jemaat mau buka status WA, udah jadi ya. Ya, ada retorika, ada seninya untuk menyampaikan khotbah. Intonasinya, penekanannya di mana, pemilihan kata-katanya harus tepat dan benar, gitu ya. Dan tetap semangat. Sebab kalau yang khotbah saja sudah tidak semangat, ya saya yakin, ya, ku yakin jemaatnya tertidur. Itu saudara. Ini apa ya kok keluar sendiri? Ayo khotbah. Oke, lanjut. Ada kesatuan integritas pengkhotbah dengan khotbahnya. Nah, sudah beberapa kali kita bahas ya. Jadi ada korelasinya. Menjadi satu integral antara orang yang berkhotbah dengan apa yang dikhotbahkan. Itu harus selaras. Ya, jangan bicara tentang kasih, pengkhotbahnya tidak hidup dalam kasih. Nah, nanti jemaatmu jangan salahkan kalau ada yang nyeletuk dan teriak. Gajah di belakangnya, kita akan malu sendiri. Ya, jadi kalau saudara mengajak saudara jemaat itu untuk setia, ya kita harus menunjukkan bahwa kita ini setia, sehingga mereka tidak punya celah untuk menyoroti kekurangan kita. Ingat ya,
Yang di depan itu jadi panutan yang pertama. Yang kedua, orang melihat hidup kita loh saudara. Ya, orang melihat hidup kita. Kalau saya khotbah tentang kesetiaan, sementara saya dan sendiri tidak setia, saudara kan dalam hatimu minimal ya, minimal ngomong setia, dia sudah setia, Oke, jadi ada kesatuan, terintegrasi antara pengkhotbah dengan khotbah. Khotbah yang disampaikan sederhana tapi berkualitas, tidak bertele-tele, sudah kita bahas. Khotbah yang disampaikan terstruktur, mulai dari pendahuluan, isi dan penutup. Boleh disisipi dengan kesaksian dan ilustrasi khotbah, tapi jangan sampai menyita banyak waktu, ya, sehingga berita utamanya tentang Yesus itu jadi teralihkan kepada kesaksian pribadi kita. Ya, ilustrasi khotbah bagus supaya mereka jadi ingat. Seperti misalnya kemarin saya bercerita tentang Bagus dengan Midas, ya, Dewa Bagus sama Raja Midas. Nah itu untuk memperkuat saja. Tapi sekian lama saya khotbah, saya selalu berdasarkan firman Tuhan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ya. Kalau tidak ada, kita sambung ya, tujuan khotbah. Yang pertama, membawa jemaat mengenal Tuhan dengan benar. Ya, jadi kita punya sasaran, kita punya tujuan. Seorang pengkhotbah harus punya sasaran. Khotbahku harus membuat jemaat semakin bertumbuh, semakin mengenal, ya, Tuhan dengan benar. Ada sasaran yang perlu kita capai. Nah, bayangkan kalau kita misalnya pergi ke suatu tempat, tapi kita tidak punya tujuan. Terus pokoknya nang Medion, nanti. Terus pokoknya nang Medion. Lho enggak, sing mbok tuju ki sing ndi? Sekarang ada tujuan, terus pokoknya nang Medion. Masih mending kamu bisa menyebutkan Madionnya. Setidaknya ada kota yang kamu tuju, ya. Tapi kalau ditanya, Mas mau kemana? Nggak tahu. Loh, nggak tahu gimana sih? Terus pokoknya muter-muter. Loh ya, kamu itu mau kemana? Jadi harus punya sasaran, punya tujuan. Seorang pengkhotbah itu juga harus punya tujuan, ya. Oke, bagian A, manusia perlu mengenal Allah yang penuh dengan kasih, namun juga perlu mengenal keadilan dan hukuman Allah agar manusia berhati-hati hidup di dalam dunia ini. Ya, kasih itu harus punya dua aspek. Yang pertama, dia memeluk. Yang kedua, dia memukul. Kasih yang sehat itu seperti itu. Kasih yang sehat itu tidak melulu memeluk, ya nak, kamu itu baik, masih salah pun kamu baik, kamu tidak. Jadi satu kali kita menyayangi anak kita, tapi kadang-kadang kita perlu pukul anak kita. Luang kitab yang mengajarkan kepukan anakmu, dan dia salah. Ya. Sebab dan anakmu mati karena rotan. Tidak. Yang penting kamu tidak ngajar ngawur loh. Karena pentung kepalanya yo mesti ae gak rotak sampai lulusan polisi. Ya. Tapi maksud kita menghajar anak itu adalah supaya anak itu tahu bahwa kamu salah. Nah, jemaat perlu diajar bahwa Yesus Tuhan itu adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Tapi kasih itu sendiri di dalamnya ada dua unsur yang harus ada. Makanya Tuhan bicara tentang apa? Kasih, tapi juga ada keadilan Allah. Kasih dan keadilan Allah. Kalau kasih itu cuman mengampuni, kasih itu cuman memeluk, kasih itu cuman menerima, kasih itu cuman ya ngerangkul doang, dan di dalamnya tidak ada didikan, tidak ada hukuman, tidak ada pukulan, ya manusia akan jadi salah. Tapi kasih itu juga tidak memukul terus. Anak tak apa dikepuk, anak tak apa sok. Ini firman Tuhan, kok dikepuk iki wong edan. Ya. Jadi kasih itu harus memiliki dua unsur. Satu, dia mendidik. Mendidik itu di dalamnya ada ajaran. Ya. Ya maksud saya, dalam Amsal itu kan ada banyak ya. Ajarlah anakmu, gunakan rotan supaya anakmu tidak kurang ajar. Kalau dia dibiarkan,
salah arahan. Ceritanya anak Ibu Susi. Iya kan? Anak Ibu Susi. Anak Pak Tomo maksud saya. Ya, sampai Bu Susi ini bolak-balik berkali-kali mengalami masalah dengan, ya saya tidak mau sebut namanya, ya anak itu, anak laki-laki. Beberapa kali dia diajak. Suaminya udah beberapa kali dikasih masukan, anakmu kecil, didiken, nek salah gepuken, peksonen nang ngene gereja. Sakno. Bareng wis gede, dewasa, wis alot. Ya, wis alot. Kok peksa nang ngene gereja gak iso, dijak gelut malah dia. Ya, dan beberapa kesaksian dari Ibu Susi dulu yang saya sempat dengar cerita. Sampai yang namanya bapaknya itu sendiri diinjak kepalanya. Ya, diinjak kepalanya, dipukul sama anaknya sendiri. Kenapa? Terlambat sudah mendidik anaknya. Kasih terus. Sakno. Dia itu sakno. Ya? Belum waktunya dididik, belum waktunya dikeras. Mungkin memang terkesan kita ini kok kejam ya terhadap anak. Tapi sebenarnya kita tidak punya maksud untuk kejam sama anak. Tidak mungkin orang tua itu bermaksud mau kejam dan bengis terhadap anak. Kita mau pukul dia habis-habisan. Tidak mungkin. Rasanya tidak mungkin. Kalau orang tua normal tidak mungkin menginginkan kematiannya. Gitu loh. Dia pasti akan hajar anaknya, tapi dengan maksud supaya anak itu sadar bahwa kamu lakukan itu salah dan kamu tidak boleh lakukan itu. Misalnya anak kecil bawa pisau, pisaunya netral, betul enggak? Pisau itu kalau di tangan seorang koki jadi masakan, ya, buat rajang sayur, buat potong ikan atau daging, lalu kemudian jadilah masakan yang enak. Tapi kalau pisau itu di tangan seorang pembunuh berdarah daging, wah bisa membahayakan. Tapi kalau pisau itu di tangan anak kecil, ya, misalnya di tangan Rani, ya Rina orang, Vira, ya, di tangan Vira, masa mamanya harus membiarkan, ya kan? Nah kemarin itu ada anak sekolah minggu kita itu mainan api, ya mainan api. Mamanya tak jadi bolak-balik celulu. Leo coy, dolanan api. Nah itu anaknya itu mainan api. Dolanan nih api karo spiritus. Lah yo wis wong spiritus di cairan yang mudah terbakar. Ya kan? Lalu kemudian cairan itu tidak tahu tumpah atau gimana, tiba-tiba api itu nyambar. Ya, itu yang namanya kaki. Waduh, ketika saya melihat keadaannya, ngeri tiba-tiba. Nah, jadi, apakah kita akan membiarkan anak kita melakukan kesalahan? Oh jangan. Firman Tuhan itu bilang nggak, didiklah anakmu. Ya, pukul kalau perlu, gunakan rotan di tempat yang semestinya. Ya, maaf ya, Tuhan itu kasih maaf ya, Tuhan itu kasih pantat. Ya, bukan hanya sebagai tempat untuk kita duduk, tapi itu adalah suatu area yang Tuhan ciptakan untuk tempat pukul. Teblek, kepuk, supaya dia sadar. Ya jangan ditempelin, ya jangan digocok, segala macam. Oke ya. Jadi kalau kita tidak mengenalkan kasih Tuhan yang sesungguhnya kepada jemaat, nanti dia pikir Tuhan itu Tuhan yang lost doll. Pokoknya kasih, tidak ada yang namanya penghukuman. Nah, ini kan salah mana? Kui ajaran sesat sopuk itu nih. Kalau nggak salah Mormon apa sapa itu, ya, yang bilang Tuhan itu Tuhan yang mengasihi. Jadi dia tidak mungkin memasukkan manusia ke dalam neraka. Loh, kalau kita ngomong tentang neraka, kok ngomong neraka gitu ya? Jadi jangan jadi penyesal.
Mari kita membawa jemaat untuk mengenal Tuhan itu dengan benar. Siapa sih Tuhan itu? Tuhan yang mengasihi, tapi Dia juga menegakkan keadilan. Dia menghukum orang Israel loh. Itu kan bangsa pilihan Tuhan, kekasihnya Tuhan. Dia itu biji matanya Tuhan. Tapi Tuhan kalau hukum tenanan. Terus orang etok-etokan. Ya hajar semua. Ya, sampai Musa itu sampai ampun. Pengen masuk Tuhan, tak boleh. Terus mati nanti nih kok. Kepemimpinanmu nanti diserahkan kepada yang lain. Terus gak oleh sama Tuhan rengek-rengek, gak us pokoknya mati nanti nih. Itu kalau saya bahasakan saudara. Ya kalau kita bicara sebagai seorang yang kenal dekat, Musa itu sama Tuhan itu tidak boleh. Kamu naik ke Gunung Nebo, lihat itu. Sajane kena titik naik ke Nebo. Gue gak mendengarkan suaramu. Kamu mempermalukan aku di hadapan jemaat. Ya orang-orang Israel. Delongan kayak tanah sing harusnya aku serahkan sama kamu. Gue gak usah medun maneh, pengen kene mati. Tuhan ngomong kuwi. Ya jadi kita memperkenalkan jemaat itu secara benar. Kalau jemaatnya misalnya masih ada sebagian kedukun, lalu kemudian kita enggan menegur, ini namanya kita sedang jongkrongi jemaat. Jongkrongi jemaat untuk berbuat salah. Beberapa kali ya saya mendengar ada seorang hamba Tuhan itu menyampaikan dalam penggembalaan loh ini. Dia berkata begini, jemaat Caruban itu baik-baik semuanya. Jemaat Caruban itu dewasa imannya semua. Loh, mau aku delok dewi. Ya, modern jemaat itu masih ada beberapa orang yang esek terus dulu mencampurkan kebenaran itu dengan ketidakbenaran. Masih ada orang-orang yang pergi ke dukun. Mau tak tunjukkan orang-orangnya? Seperti itu. Saya ngerokok, yo ije, akeh yo. Ya, saya kuat, yo ije ono. Lo pikir saudaraku jemaat itu semuanya jadi domba beneran? Oh enggak. Sing serigala yono, sing bedes yono, sing selingkuh yono. Oh piye saudaraku? Lo ngono kok ngomong jemaat itu baik-baik semua. Supaya apa? Supaya jemaat merasa gembala baik ya, gembala dunia diterima sama orang. Kita enggan bertentangan sama jemaat. Padahal jemaatnya salah. Akhirnya apa? Ya wes jemaatnya tidak pernah berhenti dari dosa. Jos ngono-ngono kuwi terus. Kenapa? Karena kita merasa enggan untuk bertempur dengan jemaat. Itu. Nah, dalam penggembalaan itu memang kudu jenggo kadang-kadang. Mungkin saudara tidak setuju dengan saya, tidak apa-apa, tidak setuju tidak apa-apa. Tapi buat saya, perlu kadang-kadang dengan cara-cara jenggo. Ya, adalah seorang hamba Tuhan itu tegasnya gini. Kamu merasa tidak nyaman di sini, keluar. Gak takut kehilangan jemaat. Nah ini prinsipnya Pak Musa ini ya takut lah. Aku gak mau tahu jemaat mau datang cuma 5 orang, cuma 2 orang, 100 orang, buat saya tak ngefek. Nah ini cara-cara jenggot juga saudara. Kadang-kadang perlu juga dicontoh. Nah gitu sih. Ya, jangan semua dinilai baik. Jemaat kita baik semua. Selingkuh kadang disebut baik. Loh, urusanmu sampai Tuhan. Ya, urusanmu sampai Tuhan. Makanya tidak banyak pengkhotbah model Yohanes Pembaptis. Khotbahnya Yohanes Pembaptis ini gak suka. Raja pun dihadapi. Kamu raja tapi kelakuanmu setan. Kalau dibahasakan seperti ini. Kamu sudah punya kekayaan fasilitas luar biasa, masih merebut istrinya saudaramu sendiri Filipus itu. Nah, kadang-kadang cara-cara seperti ini tidak lagi ada di gereja. Takut. Gembala takut menyampaikan kebenaran. Nah kalau gembala takut menyampaikan kebenaran, ya wes trimon jemaatmu ya akan gitu terus.
Tapi sekali waktu pengumuman, dia metu ya ben. Metu ya ben. Kemudian ayo kongres dhewe boleh. Boleh di gereja sing sesuai dengan keinginannya. Biar aja. Kalau buat saya bukan ukuran keberhasilan itu kalau kuantitas. Kuantitas memang perlu. Sopo sih nggak seneng kalau jemaatnya banyak, betul nggak? Semua orang pasti seneng. Waduh kalau jemaatnya 5.000, wah seneng. Tapi sing 2.500 tukang kentung, tukang selingkuh, tukang golek nomor, golek wangsit nang kuburan, takut dukun, nerima mantra-mantra, yo kadang-kadang gawe dukun barang segala macam. Lah buat apa? Pernah diceritakan siapa itu pengkhotbah dari luar negeri itu? Ya kan waktu yang dulu jemaatnya jumlahnya 5.000. Tapi kalau kebaktian sebagian itu di luar, gak melo kebaktian. Yo, gitu. Nah, saudara dengar enggak? Saya dengar khotbahnya. Nah, buat apa? Kita punya banyak jemaat, tetapi tidak menghidupi kebenaran itu. Ya, lebih baik jumlahnya cuma 50 orang, tapi mereka betul-betul cinta. Mereka betul-betul mau support pelayanan sholat gembala kita. Nah, itu tadi bicara tentang jemaat. Saya kira tentang pengkhotbah ini juga seorang pemimpin jemaat. Juga dia juga harus punya pengenalan yang benar tentang Tuhan. Makanya kalau dia punya pengenalan yang benar tentang Tuhan, dia tidak pernah takut kehilangan jemaat. Metu ya ben metu gak apa-apa. Beruang gak apa-apa wis. Gak apa-apa. Tapi yang penting sehat, gitu loh. Nah nanti akan tertamiri kan, firman Tuhan bilang gitu. Ragi sedikit saja di tengah adonan, dia akan mengtampilkan semuanya. Dia akan merusak. Itu sudah. Ya, kadang-kadang Tuhan bisa jebol sebanyak mungkin. Tidak apa-apa Tuhan. Tuhan ngomong sama orang-orang Israel tentang Gideon tadi. Aku udah butuh banyak. Yang dipilih Tuhan cuma 300 orang. Padahal tadinya berapa orang? Kira puluhan ribu itu jumlahnya. Ya, kalau nggak salah 30.000 kalau nggak salah ya. Saya lupa. Yang saya lupa ya, saya mau lupa. Jumlahnya itu pokoknya puluhan ribu. Lalu kemudian yang takut suruh pulang. Mulai 10.000 mulai. Tarik lalu ya 32 jumlah jemaat. Wow, seneng, ya kan? Gideon seneng, jemaat oke. Tapi waktu giliran seluruh perang, Tuhan ngomong, sing wedi only diumumno. Sing wedi mulai. Ternyata banyak yang keluar. 10.000, waduh salah ngomong. Enggak saudara Tuhan yang nyuruh. Akhirnya tinggal 22. Tuhan ngomong mana? Bisa mana? Disaring. Sing ngombene kaya anjing tadi suruh pulang. Ternyata yang minum itu tadi akhirnya tersisa 300 orang. Kadang-kadang Tuhan itu cuma mengendaki kawanan kecil. Nah apa? Ya, wah kayak dompet ning jero ning masalah terus. Aduh. Nek gembalane Kak ngombe sabu-sabu ya sapi. Perut stres. Oke. Jam 6:15. Karena itu sudah dikasih Tuhan beberapa hal yang saya sampaikan hari ini kiranya akan dapat menolong kita dalam mempersiapkan diri sebagai seorang pengkhotbah. Ya, tugas saya adalah menyampaikan apa yang saya tahu, apa yang saya mengerti, apa yang saya pahami supaya kita semuanya dapat sesuatu yang baik. Ya, jadi yang pertama tujuan khotbah kita adalah membawa jemaat untuk mengenal Tuhan dengan benar. Ya, misalnya tentang kasih Tuhan tadi. Jangan cuma bicara tentang kasih dan pengampunannya saja, tapi juga bicara tentang keadilan. Roma pasal 11 ayat 22, ya, itu berkata seperti itu. Perhatikan juga kekerasannya. Tuhan itu punya sisi panasnya loh. Jangan dinginnya saja diberitakan.
Ya, kadang-kadang Tuhan ngomong keras, kadang-kadang Tuhan mendisiplin keras, kadang-kadang Tuhan menghajar dengan keras. Jadi kasih itu harus diceritakan secara utuh supaya kita disucikan masalah sampai itu. Saya rasa itu saja. Besok kita akan sambung lagi pada pertemuan berikutnya, dan saya berdoa supaya kita semuanya tetap setia mengikuti kelas Komunika ini. Beberapa orang tidak dapat hadir, saya tidak tahu, belum ada alasan yang jelas. Tapi saya percaya saudara yang sudah setia mengikuti, saudara juga akan dapat berkat ya dari dalam. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Mas Yunus ada pertanyaan? Khusus Mbak Mili, Mbak Elis. Kalau tidak ada, mari kita akan ikut dalam doa. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kita akan menutup dalam doa. Mohon kesediaannya untuk Bu Elis berdoa menutup kelas kita pada sore hari.